Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas hadis maudhu atau hadis palsu dan cara benar berinteraksi dengannya. Hadis yang palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara dusta atau pada para sahabat atau tabi'in. Intinya penisbatan hadis tersebut kepada sumbernya, baik itu Rasulullah SAW atau sahabat atau tabi'in, itu adalah dusta. Bagaimana hukum orang yang memalsukan hadis? Imam Bukhari dan Muslim serta imam-imam lain meriwayatkan, yang mana riwayat ini termasuk hadis mutawatir yang diriwayatkan lebih dari 70 sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Ini merupakan ancaman yang luar biasa dari Rasulullah SAW terhadap orang yang memalsukan hadis beliau. Bahkan menurut Imam Al-Juwaini, orang yang memalsukan hadis masuk kategori kekufuran. Karena apa? Karena memalsukan kepada selain Nabi itu termasuk dosa besar. Bagaimana memalsukan atas nama Nabi? Maka tidak berlebihan ketika Imam Al-Juwaini mengatakan bahwa memalsukan hadis adalah kekufuran. Tetapi mayoritas ulama mengatakan ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa besar adalah memalsukan hadis. Lah bagaimana? Itu kan bagi orang yang memalsukan. Lah bagaimana orang yang meriwayatkan? Hukum meriwayatkan hadis palsu. Kalau kita tahu bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu, kemudian kita sampaikan pada orang lain tanpa menyebutkan atau menerangkan bahwa hadis tersebut palsu. Dalam kitab Taujihun Nawar, penulis mengatakan bahwa para ulama bersepakat tentang keharaman meriwayatkan hadis palsu. Jadi, walaupun hanya meriwayatkan, menyampaikan hadis palsu pada orang lain tanpa menerangkan bahwa ini adalah hadis palsu, maka hukumnya haram. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzib, fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa menyampaikan hadisku dan ia tahu, yakin bahwa hadis itu palsu, maka ia termasuk salah satu orang yang berdusta. Jadi ancaman terhadap hadis palsu ini ada ditujukan pada dua orang. Yang pertama yang memalsukan,
Jelas ini dosa yang sangat besar, bahkan ada yang mengatakan ini sebuah kekufuran. Yang kedua, ancaman bagi orang yang meriwayatkan hadis tersebut, menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain tanpa menerangkan bahwa hadis ini palsu. Selanjutnya, macam-macam pemalsuan hadis. Ada beberapa macam pemalsuan hadis. Yang pertama, seseorang mengarang hadis tersebut sendiri, dirinya sendiri yang mengarang, terus dinisbatkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada orang yang mengambil ucapan para ahli hikmah, para hukama, ucapan-ucapan yang indah dari orang-orang yang bijak. Ucapan itu sebenarnya bukanlah hadis Nabi, tetapi kemudian ia sandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau selanjutnya karena terjadinya kesalahan yang tanpa sengaja, sebagaimana yang terjadi pada seorang yang zuhud, yaitu Thabit bin Musa, mengatakan bahwa ada sebuah hadis, mangkathurat sholatuhu bil-laili hasuna wajhuhu bin nahari. Nah, ini sebenarnya kata hikmah, tetapi disandarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangkathurat sholatuhu bil-laili, barang siapa yang banyak melakukan sholat di malam hari, maka wajahnya akan bersinar atau akan cerah, terlihat tampan di siang hari. Ini oleh beliau dinisbatkan pada Rasulullah SAW tanpa ada kesengajaan. Yang keempat, sebenarnya ini adalah kesalahan pula penisbatan. Sebenarnya ucapan ini itu adalah ucapannya sahabat, atau ucapannya tabi'in, atau ucapannya atba'ut tabi'in, tetapi oleh sebagian orang, entah sengaja atau tidak sengaja, dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana banyak yang terjadi di kalangan kita sering mendengar ceramah bahwa ada yang menukil katanya ini adalah hadis, tetapi aslinya ini adalah ucapannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu redaksi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kehidupan yang layak di dunia, maka wajib baginya mendapatkan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan yang layak di akhirat, maka harus pula dengan ilmu. Di sebagian penceramah, ucapan ini dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah sengaja maupun tidak, tanpa sepengetahuan atau tidak. Nah, ini termasuk kesalahan penisbatan. Yang aslinya ini memang benar-benar ucapannya Imam Syafi'i, tetapi kesalahan dalam penisbatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana saya tahu bahwa ini adalah ucapannya Imam Syafi'i? Yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi di Muqaddimah kitab Majmu'nya, bahwa termasuk ucapan hikmahnya Imam Syafi'i adalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi ila akhirih. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang menjadikan
sebagian orang memalsukan hadis? Ada banyak faktor. Yang pertama, karena untuk membela madhab. Seperti kelompok Khattabiyah dari golongan Rafidah. Mereka memalsukan hadis yang dijadikan dasar hukum baginya untuk untuk agar menguatkan pendapat madhabnya. Ada sebagian memalsukan hadis karena supaya dekat dengan para penguasa. Ada yang memalsukan hadis karena untuk bekerja supaya mendapatkan uang, sebagaimana yang dilakukan oleh qassasun, orang-orang yang ahli bercerita. Mereka itu mendapatkan uang dari dongeng. Nah, di dongeng itu biasanya para qassasun ini memalsukan hadis. Di antara mereka adalah Abu Sa'id Al-Madaini. Yang berikutnya, faktor lain adalah untuk membela fatwa yang salah. Kemudian akhirnya sang mufti itu memalsukan hadis untuk menguatkan fatwanya. Orang yang melakukan hal ini di antaranya adalah Abdul Khattab ibnu Dihyah dan Abdul Aziz bin Harith Al-Hambali. Memalsukan hadis demi menguatkan fatwa. Ada yang faktor memalsukan hadis karena talabu targhibin nas fi af'alil khair. Mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Ini sangat bahaya sekali. Sebagian orang ada yang memalsukan hadis tentang keutamaan surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Ketika ditanya, kenapa Anda memalsukan ini semua? Alasannya karena orang sekarang pada sibuk dengan kitab-kitab fikih, pada meninggalkan Al-Quran. Karena itu aku memalsukan hadis tentang keutamaan Al-Quran agar orang kembali ke Al-Quran. Ini sangat berbahaya sekali, karena orang ini melihat bahwa dia melakukan kebaikan, sedangkan ini adalah sebuah keburukan. Atau memalsukan sholat-sholat tertentu, seperti hadis yang nanti di bulan Ramadan, di akhir Ramadan akan populer. Sebagian orang ada yang mengeser, yaitu hadis palsu. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj menghukumi orang yang melakukan itu dekat dengan kekafiran. Yaitu sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa sholat 2 rakaat di Jumat terakhir bulan Ramadan, maka bisa menggugurkan qadha sholat selama 1 tahun. Ini adalah hadis palsu. Hadis palsu yang sangat berbahaya. Dan saya sering ketika di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, di sosmed, di WA, grup WA atau di FB, itu banyak sekali berkeliaran hadis tersebut. Ini para ulama sangat mewanti-wanti. Seperti Imam Nawawi yang dimaksud dengan sholat raghaib ini. Begitu juga Ibnu Hajar lebih keras lagi di dalam Tuhfatul Muhtaj. Katakan bahwa hadis ini palsu, dan barang siapa yang mengamalkannya atau menyebarkannya itu dekat dengan kekufuran. Karena ini menentang ma'ulima minad-dini bidharurah, tentang kewajiban sholat. Ini adalah faktor-faktor yang menjadikan orang memalsukan hadis. Terus bagaimana kita mengetahui bahwa hadis-hadis tersebut adalah palsu? Pertama, pengakuan orang yang memalsukan itu sendiri. Orang yang memalsukan itu sendiri mengakui
bahwa saya memalsukan hadis ini. Maka jelas, maka dari pengakuan itu bisa diketahui bahwa hadis ini palsu. Atau semacam pengakuan tetapi secara tidak langsung. Seperti orang yang meriwayatkan hadis katanya hadatsana fulan, kan. Terus ditanya, "Loh, kamu kok mendengar dari fulan ini? Bagaimana kamu mendengar dari fulan? Kamu kelahiran tahun berapa? Tahun sekian. Lah fulan ini wafat tahun berapa? Tahun sekian. Oh, ternyata kelahiranmu dengan kelahiran gurumu, dengan kematian gurumu lebih dulu wafat sebelum kamu lahir." Maka ini jelas bahwa ini adalah palsu. Ini banyak terjadi di cerita-cerita seperti Yahya bin Ma'in. Itu lagi jalan-jalan dengan Ahmad bin Hambal, ada seorang yang ahli dongeng itu mengatakan haddatsana Yahya bin Ma'in atau haddatsana Ahmad bin Hambal, karena dicomot nama Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal dicomot oleh mereka. Dia tidak tahu bahwa di halaqah tersebut datang pula Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Maka ketahuan bahwa ini kebohong, bahwa ini adalah kebohongan. Atau rakakul alfadil hadis. Ini ciri berikutnya adalah bahwa lafaz hadis tersebut sangat lemah. Tidak layaklah kalau ini diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau rakakul makna. Maknanya yang sangat rapuh sekali. Atau yang berikutnya, ayakuna mimma yadfa'uhul hiss wal musyahadah, berlawanan dengan panca indera. Tapi syaratnya ini tentunya tidak hanya faktor ini saja. Karena kalau hadis-hadis tentang alam gaib ya tentu berlawanan dengan panca indera. Atau hadis tersebut berselisih dengan Al-Quran atau sunnah mutawatirah atau ijma' dan tidak bisa ditakwil. Sebagaimana tadi hadis tentang sholat 2 rakaat di hari Jumat di akhir bulan Ramadan. Ini bertentangan dengan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Ciri berikutnya adalah biasanya ada ancaman yang sangat besar sekali terhadap melakukan dosa yang tidak seberapa. Seperti ada hadis yang ditangkihil qaul, lubabul hadis, itu ada hadis man qabbala gulaman, barang siapa yang mencium amrat gulam, anak kecil dengan syahwat, maka dia seperti berzina dengan ibunya 70 kali. Dan barang siapa zina dengan ibunya 1 kali seperti membunuh 70 nabi. Oh, ini dosa kecil tetapi ancamannya sangat besar. Ini kelihatan bahwa ini adalah hadis palsu. Itu juga janji dengan pahala yang sangat besar terhadap melakukan perkara yang taat yang mudah. Tetapi tentu ini tidak semuanya. Karena itu ada yang mengatakan hadis yang pahala sangat besar melakukan hal yang ringan, yang paling sahih itu adalah hadis tentang pagi-pagian Jumatan, pergi Jumatan di awal waktu. Itu ada yang mengatakan semacam itu. Ini adalah ciri-ciri dari hadis palsu. Tetapi tentunya terkadang salah satu dari ciri-ciri tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Terus kitab yang menerangkan hadis maudhu
apa aja? Apakah ada kitab-kitab khusus, ensiklopedi hadis palsu, sehingga kita mudah untuk melacak hadis palsu tersebut? Ya, orang pertama kali menulis kitab ensiklopedi hadis maudhu adalah Hafidz Husain bin Ibrahim Al-Juzaqani yang wafat tahun 543, yang diberi nama dengan kitab Al-Abatil. Tetapi di kitab ini banyak kritikan. Yang berikutnya yang menulis adalah Hafidz Abdul Faraj Ibnu Jauzi, menulis kitab yang bernama Al-Mawdu'at. Wah, kitab ini banyak kritikan. Karena di kitab Al-Mawdu'at ini Ibnu Jauzi memasukkan hadis yang ada di Sahih Muslim, dianggap sebagai hadis palsu. Nah, ini kan sangat lucu sekali. Dan masih banyak lagi kritikan-kritikan, bahkan ada beberapa hadis dari Musnad Imam Ahmad yang dimasukkan sebagai hadis palsu. Ibnu Hajar memberikan kritikan terhadap kitab Ibnu Jauzi ini, bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ada 24 hadis yang dihukumi Ibnu Jauzi sebagai hadis palsu. Kemudian Ibnu Hajar menulis kitab namanya Al-Qaul Al-Musaddad fi Dzab' 'anil Musnad, mengkritik dan menjelaskan kesalahan Ibnu Jauzi memasukkan hadis-hadis yang ada di Musnad Ahmad sebagai hadis palsu. Kemudian disusul oleh Imam Suyuti, mengkritik banyak sekali hadis-hadis yang diklaim palsu oleh Ibnu Jauzi, yang kurang lebih 100 hadis yang ada di Sunan Arba'ah. Beliau menulis kitab Al-Qaul Al-Hasan fi Dzab' 'anis Sunan. Berikutnya, yang paling lengkap menurut saya, yang termasuk terlengkap adalah Al-La'ali Al-Masnu'ah fi Ahaditsil Mawdu'ah karya Imam Suyuti. Beliau menulis kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah dengan meringkas apa yang ada di kitab Ibnu Jauzi dan mengkritik hadis yang perlu dikritik. Juga banyak lagi masih karangan-karangan seperti Tadhkirul Mawdu'at karya Muhammad bin Thahir Al-Fattani Al-Hindi, Tadhkirul Mawdu'at Kubra Sughra, ini karya Sultan Al-Qari Ali Al-Qari, Al-Fawaid Al-Majmu'ah karya Imam Syaukani, Al-Lulu Al-Marsyu' karya Al-Qawqaji, dan lain sebagainya. Ini tentang kitab-kitab yang khusus menerangkan hadis-hadis palsu atau ensiklopedi hadis palsu. Terus selanjutnya, ketika kita tahu bahwa meriwayatkan hadis palsu itu berdosa, maka para ulama juga mengatakan meriwayatkan kitab yang memuat banyak hadis palsu tanpa adanya keterangan itu juga bermasalah. Kalau di kalangan pesantren, saya pernah membaca sebuah karya seorang habib dengan bahasa Arab di Indonesia, yaitu Al-Kutub Hadzarul Ulama, beberapa kitab yang oleh para ulama mengatakan harus hati-hati dengan kitab itu karena ada beberapa kitab yang banyak hadis palsu di sana dan belum ada yang mentakhrij hadisnya. Salah satunya adalah kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin. Bukan kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Durratun Nasihin. Yang mana
kitab Durratun Nasihin ini di dalamnya ada 839 hadis. Dan diteliti oleh Dr. Lutfi Fathullah sebagai disertasinya di Malaysia, beliau menemukan ada 30% hadis palsu dari 839 hadis yang ada di Durratun Nasihin. Kalau sudah ada takhrijnya maka tidak masalah. Kita membaca hadis tersebut, kitab tersebut, dan kita terangkan karena ada keterangan di takhrij tersebut. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan kitab Ihya Ulumuddin? Pertama jawabannya, kitab Ihya Ulumuddin sudah ada takhrijnya, yaitu sudah ada takhrij Imam Al-Iraqi. Kalau kita beli kitab Ihya Ulumuddin, maka di bawahnya sudah ada keterangan hadis ini bagaimana hukumnya, sahih atau dhaif atau la aslalah. La aslalah yang dimaksud ini adalah palsu. Tetapi perlu diketahui bahwa di Ihya Ulumuddin itu terdapat 5.600 hadis. 2.000 diantaranya itu riwayat sahihain. Dan yang lainnya ada Sunan Arba'ah, ada Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Dan paling banyak lagi nukilan-nukilan Imam Ghazali yang athar-athar dan yang lainnya itu dari risalah-risalahnya Ibnu Abi Dunya. Kalau tentang Kitabul Ilm, beliau menukil dari Jami'ul Ilmi wa Fadli Ibnu Abdul Bar. Orang pertama yang meneliti hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin adalah Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki di dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, ketika menulis biografi Imam Ghazali, beliau menulis sekitar 100 halaman. Yang separuhnya itu tentang biografi Imam Ghazali, dan separuhnya lagi yaitu meneliti hadis-hadis palsu yang ada di Ihya Ulumuddin. Beliau menemukan ada 928 hadis palsu yang ada di Ihya Ulumuddin. Tetapi perlu diketahui, setelah era beliau yaitu Al-Hafidh Al-Iraqi, yang mana takhrijannya itu sekarang ditaruh di bawah kitab Ihya Ulumuddin, itu mengkaji kembali apa yang diteliti oleh Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki, dan menyisakan hanya 200 hadis la aslalah atau hadis palsu. Dan waktu itu Al-Hafidh Al-Iraqi pada waktu mentakhrij hadis-hadis yang Ihya itu beliau umur 20 tahun. Jadi kematangan intelektualnya kurang. Itu pun sudah menemukan bahwa ternyata yang palsu hanya 200 hadis. Kemudian datang era berikutnya yaitu Imam Ibnu Qutlubagha Al-Hanafi. Banyak menemukan hadis-hadis yang diklaim oleh Imam Iraqi sebagai hadis palsu. Datang berikutnya yaitu Al-Hafidh Murtadha Zabidi. Dan banyak sekali menemukan hadis yang diklaim palsu ternyata bukanlah hadis palsu. Jadi oleh para ulama mengatakan bahwa yang para ulama sepakat bahwa itu hadis palsu di Ihya Ulumuddin tinggal 20 hadis saja. 20 hadis dari 5.600 hadis yang ada di kitab Ihya. Berapa persen? Sangat sedikit, tidak ada 1% dari kitab Ihya. Kalau kita lihat di Musnad Imam Ahmad, itu kita temukan ada 8 hadis palsu. Di Abu Dawud ada 4 hadis palsu. Di Sunan Ibnu Majah ada banyak hadis palsu. Di Mustadrak Imam Hakim banyak hadis palsu. Di Sunan Nasai ada yang mengatakan ada beberapa hadis palsu. Nah ini menunjukkan bahwa
kitab Ihya Ulumuddin, hadis yang di dalamnya tidak begitu bermasalah, apalagi setelah ada takhrijan dari Imam Al-Iraqi dan imam-imam yang lain terkait hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf karena terlalu panjang lebar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.